Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, yang diwakili Bapak Kapil. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah. Yang kami hormati Bapak para pimpinan SKPK, yang kami hormati panitia penyelenggara, yang kami hormati Bapak para narasumber. Selamat datang Pak di Aceh Tengah dengan Pak Kadis. Semoga beberapa hari ke depan selama berada di Aceh ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami informasikan bahwa COR-nya pada hari ini Bapak Bupati hadir bersama kita, tetapi karena ada tugas beliau di luar daerah sehingga pada kami ditugasi untuk membuka acara ini. Begitupun Pak Sekda saat ini karena beliau sedang memimpin rapat berkaitan dengan aset, sehingga beliau tidak mewakilkan kepada kami pada kesempatan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama sekali kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, yang telah menyusun sebuah kegiatan sosialisasi berkaitan dengan pengembangan olahraga ke depan. Mudah-mudahan ini adalah semangat baru dalam rangka bagaimana menata pengembangan keolahragaan di Aceh. Kami sendiri masih awal, terus terang bagaimana grand design pengembangan olahraga di Aceh, karena kami belum pernah baca. Tapi kami yakin bahwa ini sudah disusun oleh pakar, para ahli yang tentu melibatkan usia, yang hari ini juga mungkin penyusun ini hadir dalam rangka memberikan sosialisasi kepada kita. Selama ini prestasi olahraga di Aceh yang masih belum menggembirakan. Banyak aspek yang mempengaruhi prestasi olahraga itu. Pertama, mungkin kita belum punya sebuah strategi yang tentu Grand Design ini menjawab itu. Bagaimana seharusnya kita merancang sebuah tujuan atau sasaran yang sekian tahun ke depan tentang olahraga di Aceh. Banyak aspek, saya katakan banyak aspek. Kalau kita lihat dari salah satu aspek yang memerlukan energi besar mungkin dalam rangka pengadaannya, yaitu sarana. Dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, kalau kita ambil cabang olahraga sepak bola saja, olahraga yang digemari oleh masyarakat kita dan olahraga yang juga memiliki potensi besar sebenarnya di Aceh untuk dikembangkan, sepak bola. Ada berapa lapangan sepak bola yang representatif di Aceh dari 23 kabupaten yang ada? Mungkin hanya pada Aceh, yang lain tidak menuliskan. Bagaimana kita mau melahirkan bibit-bibit unggul di bidang sepak bola di Aceh kalau sarana pendukung yang sedemikian tidak tersedia? Jadi masih banyak energi yang dibutuhkan untuk pengembangan olahraga ke depan. Kita sepakat bahwa olahraga ini merupakan bagian dari pembangunan bangsa, pembangunan putra daerah, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Oleh karenanya kita, terutama para Bapak Ibu peserta yang juga ikut SKPK terkait, agar benar-benar mencermati sosialisasi ini supaya bisa bagaimana menyikapi kondisi terpurukan atau belum maksimalnya prestasi olahraga di Aceh sesuai dengan bidang kita untuk kita ajak dalam kurun waktu 12 tahun sebagaimana yang diprogramkan atau grand design dari pembangunan olahraga di Aceh yang sudah disusun ini. Satu hal yang menjadi hambatan yang kami harapkan pemerintah Aceh bisa mengambil peran dalam rangka mengatasi masalah pembinaan. Pembinaan ini terkait erat dengan ketersediaan dana. Pemerintah kabupaten dan kota di Aceh saya rasa rata-rata memiliki kemampuan keuangan yang sangat terbatas. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang lebih spektakuler dalam rangka membina olahraga di kabupaten kota, tapi terbentur dengan ketersediaan dana. Oleh karenanya kami berharap pemerintah Aceh yang memiliki dana besar bisa memberikan peran yang besar dalam rangka membina cabang-cabang olahraga yang potensial. Misalnya kalau di Kabupaten Aceh Tengah potensinya apa? Cabang apa sebenarnya di Aceh Tengah yang potensial? Itu harus diambil peran oleh pemerintah Aceh. Karena pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki kemampuan pendanaan. Potensinya Kabupaten A besar, cabang A, maka pemerintah Aceh memberikan pembinaan atau prioritas pengembangan, pembibitan dan seterusnya itu ke kabupaten tersebut melalui dana APBD. Kalau tidak, berat. Kami yakin sangat berat karena Kabupaten Aceh Tengah bahkan hampir rata-rata kabupaten kota di Aceh kesulitan memenuhi urusan wajib mereka dengan kondisi dana yang sedemikian. Bahkan kecenderungan saat ini bahwa semua urusan-urusan yang selama ini sudah didesentralisasikan ke kabupaten kota justru ditarik ke pusat dan provinsi itu dengan undang-undang yang baru tentang pemerintahan daerah yang baru. Sehingga dana-dana kita kenal sekarang ini misalnya dari APBN itu lebih kepada dana DAP yang porsinya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat harus digunakan untuk ini. Kabupaten kota tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan dari bidang A ke bidang B atau memberi prioritas ke A, tetapi itu sudah menjadi prioritas nasional dalam bentuk dana DAP, tugas pembantuan. Sekarang lebih besar dana itu yang diterima atau dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atau kabupaten kota umumnya dalam rangka katanya mendukung program nasional. Jadi ini kesulitan utama adalah aspek pendanaan. Makanya pemerintah provinsi kita berharap bahwa ada beberapa cabang misalnya di Aceh Tengah yang potensial. Kami harap ini menjadi prioritas atau wilayah binaan dari provinsi. Jadi itu beberapa hal yang kami harapkan baik kepada pemerintah provinsi melalui Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan kepada para pelaku olahraga di Aceh Tengah yang hari ini menjadi peserta sosialisasi ini. Mudah-mudahan grand design, bahasa Acehnya apa nih grand design? Maunya tukar aja dengan bahasa Aceh karena grand design ini tidak banyak orang tahu bahasa. Pasti ada kalau kita cari.
kenapa kita tidak gunakan kearifan lokal? Kita ikut film sains seakan-akan sangat keren, padahal lebih maju sebenarnya apa yang kita miliki. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, para peserta, cermati, berdiskusi dengan Bapak-Bapak narasumber, karena Bapak-Bapak ini langka datang kemari, susah untuk menghadir kalau tidak diprogram oleh pemerintah Aceh seperti ini. Nah, keterbatasan waktu beliau, kami memanfaatkan ini sebaik-baiknya dengan melalui forum ini. Kita harap ada dua arah, kendati pun bukan lagi untuk menyempurnakan sebuah rancang bangun ini tadi, tapi bagaimana rancang bangun itu dipahami dengan baik, kemudian memberi ruang inovasi di dalam mengaplikasikan rancang bangun. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Kepala Dinas yang telah jauh-jauh datang ke daerah tengah ini dalam rangka tentu dengan semangat seorang olahragawan yang pantang menyerah. Mudah-mudahan kita semua pantang menyerah untuk kejayaan olahraga di Aceh. Jadi Bapak Ibu beserta, mari kita sama-sama manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya untuk membuka wawasan kita, sehingga nanti bisa kita susun bagaimana detail dari kegiatan itu di Aceh Tengah sesuai dengan kemampuan kita tentunya.